Hermam TV. Tema kita malam ini, kalau ditengok judul tadi, waspada aliran sesat. Mak ngeri judulnya malam ini. Waspada aliran sesat. Apa itu ciri-ciri aliran sesat? Yang pertama tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Karena ini dasar. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihi abada. Kitabullah wa sunnatir Rasul. Nabi mengajarkan, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, kalau kalian berpegang tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang menentang Al-Quran dan hadis, ini termasuk aliran yang sesat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad. La nabiyya ba'da. Tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad. Dulu ada namanya Ahmad Musaddiq, ngaku sebagai nabi. Ada Mirza Ghulam Ahmad atau Ahmadiyah. Fatwa MUI juga mengatakan ini sudah termasuk aliran sesat. Maka jika ada orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, dipastikan itu sudah keluar dari agama Islam. Karena itu garis merah, Bapak Ibu rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang ciri-ciri ajaran sesat lagi? Menyatakan ada wahyu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia tidak dapat mengaku sebagai nabi, tapi katanya ada wahyu. Nah, ini juga termasuk. Ya, seolah-olah Jibril datang, kan ada itu. Ya, kita tengok-tengok ada sebuah kelompok yang mengatakan ada Jibril datang kepadanya, mengajarkan ini segala macam. Maka hal ini termasuk aliran sesat. Sudah berapa? Sudah berapa? 3. Yang keempat, apa ciri-ciri aliran sesat? Mengkafirkan sesama muslim. Padahal kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah, syahadatnya sama. Tuhannya sama, nabinya sama. Ketika berbeda di furu', dia kafirkan. Ini termasuk ajaran sesat. Apa contohnya? Khawarij menghalalkan darah seorang muslim padahal sama-sama muslim. Itulah Pak, bersyukur kita di Indonesia ini. Melalui Kementerian Agama, Majelis Ulama, pendiri ulama-ulama di negeri kita ini mengajarkan Islam sangat toleransi. Coba Timur Tengah kita lihat hari ini, Sudan tuh Pak, yang nembak Allahu Akbar, yang ditembak mati apa kalimatnya? Allah, sama-sama Allahu Akbar. Mereka berperang. Libya hari ini kita lihat perang saudara. Suriah hancur perang saudara. Kita bersyukur. Kenapa bisa ini terjadi? Karena saling mengkafirkan. Ini tidak boleh. Jadi bagaimana mengatasi aliran, mewaspadai aliran sesat ini? Masih ada, saya perhatikan jam, masih ada 4 menit lagi. Ya. Pertama, prinsip pokok agama Islam yang pertama disebut dengan wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Islam wasatiyah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kita di tengah. Orang yang wasatiyah, dia tidak liberal. Dia tidak liberal dan tidak fanatik buta. Tapi dia di tengah-tengah. Itu disebut, kalau dalam istilah hari ini disebut dengan moderasi beragama. Tercipta Islam wasatiyah. Kita lihat praktek Islam inilah yang hari ini rata-rata damai. Di Mesir, Islam wasatiyah.
Saudi Arabia menganut sistem wasatiyah ulama-ulamanya. Cuman kadang di akar rumput ini yang masalah, Pak. Di akar rumput. Kami di KUA saya punya pengalaman masjid berkelahi, Pak. Masjid berkelahi hanya gara-gara masalah manhaj. Yang satu mau wirid habis sholat, yang satu tidak wirid. Bertumbuk apa tuh di masjid? Ini maka muncul prinsip yang kedua yang disebut dengan tawazun. Apa makna tawazun? Menimbang nimbang. Orang yang tawazun dia tak fanatik buta. Ya, dia tak fanatik buta, tapi dia menghargai. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi perbedaan pendapat antar sahabat masalah salat jamak qasar. Sahabat ada yang salat duluan di perjalanan, ada yang sampai sahabat salat duluan, disampaikan kepada Rasulullah. Maka muncul hadis, siapa yang membuat sebuah hukum dengan ijma', kalau dia salah dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Tapi betul-betul ijtihad yang sesuai dengan syariat dan kaidah yang berlaku. Prinsip yang ketiga, tawassut, tidak kiri, tidak kanan. Tawassut diklasifikasi, menimbang. Yang ketiga disebut dengan tasammuh. Apa itu tasammuh? Saling menghargai perbedaan pendapat. Di kampung pernah ada kelahi itu, masalah tarawih. Yang satu solatnya 8, yang satu solatnya 20. Berkelahi, berdebat, berkelahi. Ada orang yang baru mau solat, kalau gitu saya tidak usah solat lah katanya. Solat pun berkelahi antara 20 dengan 8. Akhirnya di Pekanbaru rata-rata solat berapa, Pak? 8 gaya 20. Lebih tasamuh lagi. Ya. 8 gaya 20. 22 rakaat pakai selawat. Itu kan gaya salat 20. Itu di Masjid Abidin Jalan Sutomo. Saya pernah hadir di sana safari. Dulu 20. Sekarang tinggal 8. Saya tanya pengurus, kenapa 8 sekarang, Pak, enggak 20 lagi? Kalau kami buat 20 tak ada jemaah katanya. Jadi di sini kemuslihatannya kita tengok. Ya, kemuslihah. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Tengok, maka kita tidak boleh Bapak Ibu bersikap tidak tasamuh. Apa contohnya? Mengkapling surga. Hanya dia aja yang masuk surga, yang lain neraka. Emang surga itu milik dia. Surga itu hak prerogatif Allah. Jadi tidak bisa. Tugas kita apa? Beramal sesuai dengan syariat agama. Sudah. Pokok Islam ada 3. Akidah, ini tidak boleh kita berbeda. Syariat, ada yang qat'i, ada yang zanni. Qat'i contohnya solat 5 waktu. Itu tetap hukumnya, Pak. Kalau ada orang yang tidak mengatakan solat 4 waktu, keluar dari agama Islam. Tidak bisa ditoleransi. Bukan di situ letak tasammuh. Ada yang sifatnya zanni, contoh kunut, tidak kunut. Orang yang solat berkunut, imam berkunut, kita wajib kunut. Kalau imam tidak berkunut, kita tidak boleh berkunut. Kalau Bapak kunut, batal solat Bapak. Tapi dua-duanya sah. Kenapa? Ini disebut dengan zanni. Ada perbedaan di sini. Jadi tidak boleh kita saling mengklaim. Kadang di akar rumput ini yang jadi masalah. Akidahnya belum mantap, syariatnya belum mantap, tapi karena hafal Quran 20 juz, 30 juz, seolah-olah dia yang benar. Seolah-olah dia yang benar. Memang kadang-kadang miris juga. Nih Pak, orang tua kami, Pak Asbuni, pernah kami BP 4 orang, Pak. Kan mau nikah ini. Bu, mau nikah. Boleh, 1, 2, 3 atau 4? 1, 2, 3 atau 4? Ya satunya, Pak, tidak boleh yang lain. Yang calon suami saya tanya, hafiz 10 juz? Iya. Calon istri hafiz 15 juz? Betul. Saya tanya, apa hukum mandi wajib? Berapa rukun mandi?
Bingung dia. Rukun mandi wajib. Iya, berapa rukun mandi? Apanya jawab? Sabun, sampo. Aneh, 10 juz ini Pak. Ini 15 juz. Saya tengok background pendidikannya. Iya, SD, SMP, SMA. Ikut tahfiz. Mohon maaf dia memakai cadar. Cadar hukumnya apa? Bagus. Yang tidak bercadar boleh asal nutup aurat. Tapi kalau antara bercadar dengan tidak cadar nanti berkelahi, apa kata orang yang apa? Mendingan tidak usah pakai celana katanya. Ini persoalan kita hari ini. Makanya kita harus dalam beragama ini ikutilah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar saja bukan dengan orang Islam Pak, dengan orang Yahudi baik dia. Sambung sedikit boleh? 2 menit. 2 menit ya. Ketika Amr bin As menjadi gubernur di Mesir, Amr bin As ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Umar di Madinah, pusat Islam. Ketika Amr bin As menjadi gubernur, dia mau bikin masjid di depan istananya. Tapi ada kendala untuk membangun masjid ini. Ada satu gubuk di situ milik orang Yahudi. Apa kata Amr bin As? Wahai Yahudi, saya beli 10 kali lipat tanah kamu. Apa kata Yahudi? Saya tidak mau. Sampai kapanpun saya tidak mau. Akhirnya Amr bin As membuat keputusan gusur rumah Yahudi tadi, ganti rugi 10 kali lipat. Apa kata orang Yahudi? Zalim ini gubernur. Akhirnya dia datang ke Madinah mengadu kepada Presiden Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia cari Umar di mana-mana, akhirnya ketemu. Apa kata Yahudi tadi? Wahai Khalifah, saya ingin mengadu. Apa yang engkau kadukan? Gubernur kamu di Mesir, saya punya gubuk untuk bangun masjid, dia gusur gubuk saya. Apa kata Umar bin Khattab? Diambilnya tulang Pak, digores pakai pedang, dibuat lambang, tambah di situ. Apa kata Umar? Wahai bapak, pulang kamu ke Mesir, serahkan ini kepada Amr bin As. Kecewalah bapak tuh. Masa ngadu jauh-jauh yang dapat tulang. Disangkanya cuma pulanglah dia ke Mesir. Sampai di Mesir ketemu dengan Amr bin As. Wahai gubernur, saya kemarin ke Madinah. Ini ada pesan dari Khalifah. Ketika tulang sampai kepada Amr bin As tadi, menggigilnya Pak. Langsungnya menggigil. Kenapanya menggigil? Langsung diadakan rapat. Wahai seluruh tukang-tukang prajurit, kata Amr bin As, bongkar masjid kita ini. Tidak jadi kita bangun kembali gubuk orang bapak Yahudi ini di sini. Heran Yahudi, hanya gara-gara tulang keputusan berubah. Apa kata Amr bin atau Yahudi tadi? Sebetulnya ada apa, hai gubernur? Apa jawab Amr bin As? Wahai bapak, ini tulang bermakna saya harus tidak menimbang apapun rakyat saya, darjatnya sama meskipun dia seorang agama Yahudi. Hai Amr bin As, pesan di tulang tadi, luruslah kamu terhadap rakyatmu. Kalau kamu tidak lurus, saya akan memotong dengan pedang saya. Maka menggigil Amr bin As. Menangis orang Yahudi tadi Pak. Apa kata Yahudi tadi? Wahai Amr bin As, bangunlah masjid ini, dan hari ini saya menyatakan masuk Islam. Lembut, indah. Ini indah. Kita nggak pelan-pelan berdakwah. Salat jamaah hukumnya apa? Jamaah hukumnya apa bagi laki-laki? Menurut Bapak, mazhab Syafi'i sunnat muakkadah, Imam Hanafi wajib, Imam Nawawi fardu kifayah. Kadang kita berdakwah, siapa yang tidak ke masjid tidak sah solatnya. Akhirnya bapak tuh baru mulai taubat, solat dah jadinya solat. Maka pelan-pelan kita dalam Islam ini. Tak boleh langsung menyesatkan, dan tak boleh kita memvonis seseorang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq. Terakhir, ada kuis tadi lupa ya. Ini ada 2 kuis ini untuk Ananda. Dari ceramah ini Ustadz mau tanya untuk ikhwan dulu yang laki-laki. Dari ceramah tadi, salah satu sebutkan 2 ciri ajaran sesat. Ya, silakan ke depan Anda. Ya, 2 ciri
aliran sesat. Dua ciri-ciri aliran sesat: tidak sesuai dengan hadis dan Al-Quran, mengakui Nabi setelah Nabi Muhammad. Siapa namanya? Muhammad Ozil Al-Ghifari. Masya Allah, betul. Silakan ya. Dapat. Sekarang giliran Ananda yang akhwat, yang perempuan. Mana ini? Ananda sebutkan prinsip-prinsip dalam beragama Islam, 2 saja. Ya, silakan. Silakan Ananda. Ke depannya, ya silakan. Ya, silakan ke depan. Ya, prinsip-prinsip beragama. Yang pertama akidah, yang kedua syariat. Terus? Yang ketiga akhlak. Akhlak. Caranya tawasud, tawazun, tasamuh. Ya, silakan. Betul. Masya Allah. Siapa namanya? Jihan. Ya, Masya Allah Jihan. Mudah-mudahan jadi anak yang solehah ya. Semua kita semua yang hadir. Dan generasi kita menjadi generasi yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi amal jariah dan dapat diambil hikmah dalam kehidupan. Selanjutnya laporan keuangan Sahabat Raya per 22 Maret 2025. Kegiatan Ramadan berjumlah Rp20.302.000, donatur atau teras masjid berjumlah Rp24.500.000, MDA berjumlah Rp2.893.000, duafa sosial berjumlah Rp4.324.000, anak yatim